Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat Amin. bagi kita sendiri ataupun orang lain. Ibu akan membacakan doanya, kalian ikuti setelah ibu ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin Nabiyyir Rahmah ya Muhammad ya Rasulullah inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati fatuqdali Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bikaromatil marhum al-arif billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Khairuddin Kiai Haji Hasan Syaifur Riza Kiai Haji Imami Hafsawati Ya Syekh Hasan Ya Syekh Hasan Syaifur Riza Ya Syekh Haji Imami Hafsawati Inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati fatuqdali. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik ya, masuk semua? Ada yang nggak masuk? Ada yang sakit, Bu. Yang sakit, kita absensi terlebih dahulu ya? Ya, Bu. Ya, yang pertama, Fadia, Rika, Hadirah. Dini, Elo, Hadir, Bu. Elsa, Naila, Anita, Hadir, Bu. Delika, Dita, ya yang lain juga ya. Sudah. Siapa yang nggak masuk yang sakit? Siapa? Ahmad Yani. Kenapa? Batal yang bilang. Oh, nggak ada yang sakit. Sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul untuk sama-sama menuntut ilmu, diberikan kesehatan. Amin. Tempatnya juga alhamdulillah sudah sangat enak dan ber-AC, AC-nya sudah 2. Masya Allah. Pasti sudah semangat semua ya untuk belajar ini. Alhamdulillah. Sekolah itu memang melelahkan, cuman ilmu itu tidak akan didapatkan dengan bersantai-santai saja. Pastinya kita akan lelah, seperti dalam di Nadom Dignity itu dikatakan la taru ilman wa tatsukat ta'am. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu dengan meninggalkan kelelahan. Jadi kalau menuntut ilmu belajar itu memang lelah memang ya. Apalagi kalau berusaha itu pasti ada yang ngantuk, ada yang bosan ya. Iya, Bu. Ya, tapi nanti buahnya itu juga akan kita dapatkan nanti di masa depan. Mungkin sekarang tidak akan terasa, tapi akan terasa di masa depan. Sebagaimana di sini dalam hadis Nabi dikatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman
Ilmu. Jadi gampang kalian ini sudah mau masuk surga karena sudah menuntut Ilmu. Sekarang untuk materi hari ini yang akan Ibu jelaskan itu kita akan mempelajari tentang sifat wajib dan sifat mustahil Allah. Kenapa kita harus mempelajari ini? Ada yang tahu alasannya kenapa kita harus tahu sifat-sifat wajib dan sifat mustahilnya Allah? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Iya, karena kita bukan cuma mengenal zatnya, tapi juga harus atau wajib mengenal sifat-sifatnya. Kalau kita ingin khitbah kepada seorang perempuan, kita kan bukan cuma tahu bentuknya saja, namanya saja, tapi kita juga harus tahu sifatnya. Karena kita akan menjalani kehidupan kedepannya itu selamanya, bukan sementara, kan gitu ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan pelajaran tentang sifat wajib Allah dan juga sifat mustahilnya Allah. Silakan dibuka bukunya. Halaman 33. Punya saya hilang Bu halamannya Bu. Ya, yang bukunya hilang bisa berdempetan dengan temannya yang punya buku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tahu semua kan apa itu sifat wajibnya Allah? Belum, Bu. Belum. Masa belum tahu? Ini sudah kelas 10 MA ini loh. Masa nggak tahu sifat wajibnya Allah? Lupa. Kan dulu itu ada nyanyiannya itu. Gimana? Tidak. Lupakan ke kita gitu. Oh. Dulu nyanyi baru kita. Tapi benar dia tulisan dulu. Berdiri ya, pakai selebrasi. Pakai satu lagi. Iya, sifat wajibnya Allah itu ada 20. Masih? Ada pintu ini. Kalau ada itu ditahan aja. Ya, Tahu. dinikmati. Itu merupakan bentuk hikmat dari Allah. Kalau ditahan nanti kan jadi penyakit. Kalau kita kalau ada asapannya itu. Segera ke toilet mungkin ya. Jadi sifat wajibnya Allah itu ada 20. dan dari sifat wajib yang 20 ini masih dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu ada yang namanya sifat nafsiyah. Yang kedua salbiyah. Yang ketiga ma'ani dan yang keempat
menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah Tuhan seluruh alam. Di sini kita bisa tahu bahwa Allah itu ada dan Dia yang menciptakan langit beserta bumi beserta antariksa. Ya. Dan di sini sifat mustahil Allah itu bersifat ada, tidak ada. Karena tidak mungkin kan adanya sesuatu tidak ada penciptanya, pasti ada penciptanya. Itu yang pertama dari sifat nafsiyah. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah. Sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Sifat salbiyah di sini ada 5, yaitu idam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, yamuhu binafsihi, dan yang terakhir itu wahdaniyah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sifat. Ini masuk ke sifat salbiyah. Sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak. Idam. Yang pertama kita pelajari idam. Idam artinya apa? Dahulu. Sifat idam menolak adanya permulaan bagi Allah. Jadi Allah ini dahulu. Sebelumnya Allah tidak ada. Berarti tidak ada sesuatu yang sebelumnya Allah. Allah tidak didahului oleh sesuatu apapun karena mustahil. Sifat mustahilnya idam yaitu ada yang tahu? Kudus. Yakni baru. Kalau kita ini kan makhluk itu kudus, baru. Tidak dahulu ada yang sebelumnya kita, sebelumnya lagi. Tapi kalau Allah itu tidak, Dia itu dahulu dan tidak didahului oleh sesuatu apapun. Kebalikannya yaitu kudus. Kita itu termasuk kudus karena kita itu makhluk. Jadi kita harus tahu mana yang qadim, mana yang hadis. Itu. Karena orang tidak akan mencapai tingkat marifat sebelum ia tahu apa itu mana yang qadim, mana yang hadis. Itu. Ini gampang kan sudah kelas 10 bisa pintar. Amin. Yang kedua itu baqa. Artinya baqa sendiri itu kal. Sifat baqa menolak adanya kesudahan dan kebinasaan wujud Allah. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat fana atau binasa. Berarti sifat mustahil dari sifat baqa ialah fana. Fana ini binasa. Binasa atau rusak. Kalau makhluk itu kan memiliki apa ya? Seperti susunan kehidupan gitu. Apa sih urutan kehidupan dari kalian tidak ada kemudian menjadi ada, dari kalian yang tadinya tidak ada kemudian dari sperma kemudian menjadi sebuah anak janin lahir ke dunia, kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua bangka sudah ya, dan mati. Itu kan sudah binasa. Itu makhluk. Tapi Allah tidak. Allah itu kekal. Nanti di hari kiamat pun, Allahu Akbar. besok di hari kiamat hanya Allah yang akan hidup. Hanya Allah yang akan kekal. Malaikat maut saja juga akan merasakan kematian. Dalam tafsir Jalalain itu diceritakan nanti ketika nanti sudah binasa semua, maka malaikat maut juga Allah akan berikan rasanya sakaratul maut. Malaikat maut itu bilang kayak gini, ya Allah, semisal saya tahu rasanya sakaratul maut, maka saya tidak
Jadi kita semua ini akan binasa, tenang. Kalian semua ini pasti akan mati semua. Entah kalian duluan atau saya belakangan, atau saya belakangan kalian duluan. Gak tahu, gak ada yang tahu ini. Kematian itu gak ada yang tahu. Sudah ada waktunya. Kalian tidak bisa mempercepat, juga tidak bisa Lambat. Kita akan binasa. Yang bukan hanya Allah. perasaan itu juga bisa binasa ya. Kalau sudah bisa dikit itu kan bisa binasa gitu ya. Tidak ada yang tahu ya, ya kecuali Allah gitu. Yang berapa ini sudah? Tiga dari sifat salbiyah yang ketiga yaitu mukhalafatu lil hawadisi. Apa mukhalafatu lil hawadisi? Berbeda dengan makhluk. Makhluknya adalah sifat mukhalafatul hawadisi adalah sifat yang menolak adanya persamaan zat, sifat dan perbuatan Allah. Berarti kebalikannya yaitu mumatsalatu sifat mustahilnya Allah. Allah itu sama dengan makhluknya, tidak ada sama dengan Allah. Meskipun dalam bayangan kalian sekalipun kalian tidak bisa membayangkan Allah. Makanya jangan bayangkan Allah itu seperti apa, bentuknya apa, jangan. Karena itu pasti bukan Allah. Yang ada di bayangan kalian tentang Allah singkirkan. Karena itu pasti bukan Allah. Allah itu berbeda baik zatnya, sifatnya juga perbuatannya. Sedangkan kita makhluk itu masalah punya hawadisi sama dengan makhluk. Kita sama kan, punya hidung, punya mata, punya alis, punya bibir, sama kan? Sama. Cuman mungkin kita beda dalam segi rupa, tapi kita sama. Kita sama-sama punya tangan, punya kaki. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Kita tidak bisa membayangkan Allah. Karena Allah itu berbeda zat, sifat maupun perbuatannya. Terus yang keempat, Kelima. yaqumu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Kebalikannya berarti ihtiyaju li ghairihi. Mustahil Allah itu bersifat menolak sifat ihtiyaju li ghairihi, butuh pada orang lain. Allah itu berdiri sendiri. Kalau manusia kita masih butuh pada orang lain kan? Ya. Apalagi kalau kita sudah tua pasti butuh kan, butuh perawatan dari anak. Aku tuh iya, gak bisa gabung. Kalau itu beda lagi itu ya. Iya, kita masih butuh. Kalau laki-laki itu pasti masih butuh pada perempuan. Perempuan juga sebaliknya masih butuh pada laki-laki gitu. Tapi kalau Allah itu sudah berdiri sendiri. Kalau kita sebagai makhluk yang sosial, kita itu butuh saling tolong menolong kayak gitu ya. Jadi dia kombinasi ini menolak pada sifat yang ihtiyaju ilaihi, butuh pada selainnya. Yang terakhir dari sifat salbiyah yaitu wahdaniyah, esa. Maknanya Allah memiliki sifat yang maha esa. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya. Sifat ini menolak adanya penyamaan yang nikmat. Yang pertama, zatnya Allah tidak tersusun dari beberapa unsur ataupun anggota. Tidak seperti kita. Kita ini kan masih ada kepala, masih ada tangan, masih ada kaki, kayak itu. Tidak tersusun. Zatnya Allah kan, saya sudah bilang zat itu seperti apa tadi kan? Zatnya Allah itu tidak tersusun dari beberapa unsur ataupun anggota. Yang kedua, tidak ada satupun zat yang sama seperti zatnya Allah. Intinya Allah tidak sama dengan makhluknya. Yang ketiga, sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terdiri dari dua sifat yang sama.
tidak ada satu, esa. Yang keempat, tidak ada satupun sifat di dunia ini yang sama seperti sifatnya Allah. Yang kelima, tidak ada satupun di dunia ini yang sama seperti perbuatannya Allah. Intinya Allah itu esa, baik dalam adatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Kebalikannya dari sifat mustahilnya yaitu ta'addud atau berbilangan. Jadi sifat salbiyah ini menolak, sifat salbiyah dari wahdaniyah menolak dari sifat ta'addud. Allah itu tidak berbilangan. Tapi kalau kita sebagai makhluk itu kan berbilangan. Gitu ya. Berarti sifat salbiyah di sini ada 5. Selanjutnya sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang keberadaannya berdiri pada zat Allah yang wajib baginya hukum. Sifat ma'ani itu ada qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, sama kalam. Berarti ada 7. Salbiyah tadi kan ada 5. Kalau ma'ani itu ada 7. Maksudnya di sini yang wajib baginya hukum itu nanti akan dijelaskan di sifat maknawiyah. Jadi kalau sifat maknawiyah di sini itu adalah sifat-sifat yang melandasi dari sifat ma'ani. Jadi semisal sifat ma'ani itu ada 7, berarti sifat maknawiyah nanti juga ada 7. Ini hanya ngasih tahu sifat ma'ani ini ada 7. Nanti dari sifat maknawiyah ini melandasi dari sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu apa saja? Yang pertama itu qudrat, maha kuasa, adalah sifat azali yang berada pasti pada zat Allah Subhanahu wa taala yang kuasa menjadikan dan menghancurkan setiap yang mungkin sesuai dengan iradatnya. Jadi kudratnya Allah itu tergantung dengan iradatnya Allah. Allah itu punya kuasa untuk menghancurkan atau menjadikan dunia. Kalau Allah itu mempunyai kuasa untuk menjadikan atau menghancurkan, nanti di sini sesuai dengan iradahnya Allah berkehendak. Jadi dalam iradah di sini tidak kudrat itu tidak akan tergantung dengan iradahnya Allah. Iradah sendiri itu kan berkehendak. Jadi kalau Allah ingin berkehendak, Allah cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadi. Kayak gitu. Jadi ini juga saling berkaitan, kudrat dan iradah. Allah punya kuasa untuk menjadikan dan dia juga punya kehendak. Kayak Allah punya kuasa untuk menjadikan orang ini pintar. Nanti di situ akan ada iradah, orang itu akan pintar. Kayak gitu. Jadi saling berhubungan kayak gitu. Yang kedua, sifat ma'ani yang berupa iradat adalah sifat azali yang berada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Iradat menentukan sesuatu yang mungkin dengan sebagian yang boleh terhadapnya. Seperti Allah menentukan bahwa berkehendak ya, bahwa Zaid ini pintar dan Ziyad ini bodoh, kayak gitu. Tapi semisal ada yang nanya, kalau sudah Allah, saya bodoh Bu, ini sudah dari kehendaknya Allah. Berarti tidak seperti itu ya. Itu masih bisa usaha. Kita kan masih bisa usaha. Kita bisa Allah menghendaki kita bodoh. Tapi kita kan masih bisa usaha dengan belajar kayak gitu. Takdir itu bisa berubah. La yuraddu al-qada illa bid-du'a. Takdir itu tidak bisa diubah kecuali dengan doa. Berarti kalau kita mau merubah kita bodoh, mau ingin pintar, kita doa dan juga sekaligus usaha. Yang ketiga dari sifat ma'ani, yakni ilmun, maha mengetahui, adalah sifat yang qadim yang berada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, mengetahui dalam arti segala sesuatu yang bersangkut paut dengan yang wajib, mustahil, dan yang boleh tanpa didahului oleh sesuatu yang menutupi pengetahuannya. Jadi Allah
juga bersifat ilmu. Tahu. Allah tahu apa yang ada di pikiran kalian, apa yang ada di hati kalian. Kalau kita kan terbatas. Kita tidak akan tahu apa yang ada di tembok ini kecuali kita lihat apa ya yang ada di tembok ini, keluar dulu kan. Gak mungkin kalian bisa nembus kan bukan hantu, gak bisa nembus tembok. Tapi kalau Allah tahu yang di balik tembok ini apa, apalagi lebih-lebih pastinya Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya manusia, yang tersimpan dalam hatinya manusia. Allah itu tahu. Itunya tidak ada yang menutup, tidak ada sesuatu yang menutupi pengetahuan Allah. Kalau kita sebagai manusia pastinya ya terbatas, kita tidak akan tahu apa yang sekarang terjadi di Jakarta kecuali kita lihat berita. Itu pun masih kan banyak yang kan, banyak kabar-kabar ini benar apa enggak, tapi Allah itu sudah pasti tahu. Yang keempat dari sifat ma'ani ialah hayat, yang hidup, maha hidup. Adalah sifat yang qadim, berdiri pada zatnya Allah. Maksud sifat yang maha hidup adalah dengan adanya sifat hayat maka menetapkan dan menguatkan adanya sifat qudrat, iradat, ilmu, sama, basar dan juga kalam. Kalau Allah tidak hidup, ada sifat-sifat ini ada apa enggak? Kan tidak mungkin ada. Kayak manusia mati. Kan kalau sudah mati ya mati, sudah tidak ada. Makanya kenapa di sini ada sifat Allah yang maha hidup ini untuk menetapkan bahwa Allah itu bersifat qudrat, iradat, ilmu, sama dan juga basar. Allah itu hidup. Kalau kita
berenang. Kita itu bodoh. Gak ada air. Ibu air bu. Sifat mustahil itu tadi kan mengetahui. Sekarang mustahilnya itu jahil, bodoh. Mustahil Allah bersifat bodoh. Allah itu paling ya sudah ilmu tahu segalanya. Kalau kita kan masih punya sifat bodoh, kita tidak tahu. Mungkin kita bisa dalam pelajaran ini, tapi kita tidak bisa dalam pelajarannya, itu kan bodoh kan. Tapi orang-orang bodoh herannya itu bisa adalah orang-orang yang masuk surga. Iya, orang bodoh itu bodoh apa? Bodoh dalam apa? Bukan bodoh dalam hal ilmu agama. Iya. Kalau ilmu agama itu kita harus berusaha untuk bisa, karena kita sebagai muslim dan muslimat itu kan punya kewajiban apa? Menuntut ilmu, apalagi lebih ilmu agama. Jadi ini ya sifat mustahil Allah. Terus kebalikan dari ayat tadi, mautun. Sifat mustahilnya itu mautun, artinya mati. Mustahil kalau Allah bersifat mati, Allah itu akan hidup, harus hidup selamanya. Yang kebalikannya sama itu sumun atau kebalikannya tuli. Sumun itu tuli. Nggak ada. Sama itu kebalikannya. Tadi kan saya sudah bilang Allah itu mendengar apa saja, baik itu yang ada di hatinya kalian ataupun di hati orang lain, kayak gitu. Kebalikannya yaitu sumun, yang artinya tuli. Kalau kita kan ada yang tuli kan, kopok lah gitu bahasanya ya. Kalau kita ambilkan itu, gitu ada. Itu sudah dengar, tapi nggak dengar ya. Apa ya? Itu biasanya, kopok kan gitu bahasanya. Itu bukan tuli sebenarnya, cuman kurang, mungkin temennya kurang keras memanggilnya gitu. Kalau tuli ini kan nggak dengar sama sekali kan gitu ya. Yang ke sifat ma'ani yang keenam yaitu basor ya. Basor artinya maha melihat, adalah sifat yang qadim, berdiri pada zat Allah yang cakupannya maha melihat segala sesuatu, baik yang jelas tersembunyi maupun yang samar-samar. Jadi Allah itu maha melihat. Dia itu melihat perilaku kalian setiap hari, itu tahu. Meskipun kalian mau maksiat, misalnya saya mau ketemuan malam-malam di buku di dalam malamnya lampu kayak gitu, itu kita mungkin orang-orang nggak tahu, atau keamanan dari pondok pesantren itu nggak tahu, tapi Allah itu tahu. Berdosa. Iya, meskipun kalian mau buat lubang lah di dalam, itu sekiranya nggak ada yang tahu, iya orang nggak tahu, tapi Allah itu maha melihat, baik yang tersembunyi, yang samar-samar, apalagi yang sudah jelas kayak gini ya. Kebalikan dari basor yaitu amun atau buta. Mustahil Allah bersifat buta. Selanjutnya terakhir dari sifat ma'ani yaitu kalam. Kalam sendiri itu artinya maha berbicara, adalah sifat yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha berbicara tanpa menggunakan huruf dan suara, tanpa irob, bina, serta maha suci dari sifat-sifat kalam yang baru. Bagaimana ditegaskan, jadi Allah maha berbicara, namun di sini bila harfin wa sautin, tanpa huruf ataupun suara. Sebagaimana di sini dalam firman-Nya Allah, wa kallama Allah Musa taklima, dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Gimana kalam tanpa huruf dan suara? Tidak ada kan? Iya kayak gitu dan nggak tahu saya ya. Ya itu memang sulit ini dijelaskan. Ini
disebabkan adanya dari sifat ma'ani. Seperti kudrat, Allah itu bersifat kuasa. Berarti maka Allah itu lazim dia memiliki sifat apa di sini? Qadirun, yang maha kuasa kayak gitu. Jadi sifat ma'nawiyah ini ada gitu lah, ada karena sifat ma'ani. Berarti kalau sifat ma'ani 7, ma'nawiyahnya juga 7, artinya sama, cuman Allah itu kuasa berarti dia yang berkuasa, yang maha kuasa kayak gitu. Ini itu sama dan kebalikannya pun juga sama. Kaunuhu ajizan, tadi zat yang lemah. Kaunuhu karihan, zat yang terpaksa. Kaunuhu jahilan, sifat lainnya, zat yang maha bodoh. Majitan, zat yang mati. Kaunuhu semun, zat yang tuli. Kaunuhu ama, zat yang buta. Kaunuhu abukama, zat yang bisu. Itu intinya itu sama. Ketika Allah sudah memiliki kehendak, maka ia yang berkehendak kayak gitu ya. Baik, dari penjelasan yang tadi, mungkin kalian pasti sudah mencatat apa yang hal poin-poin penting yang sudah saya jelaskan, guys. Ya, maka dari itu sekarang saya akan membuat kelompok. Iya, sekarang gitu. Sekarang saya akan membuat kelompok, 4 kelompok, yang mana di situ akan menjelaskan perwakilan satu orang akan menjelaskan sifat nafsiyah, sarfiyah, ma'ani dan juga ma'nawiyah. Mungkin bisa kelompoknya sekarang dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompoknya tadi ya, Bu? Iya, kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama itu ini mungkin campur putra putri sudah ya. Berapa orang di kelas ini sekarang ada berapa orang? 40. Dimulai, Bu. Coba berhitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Bu, 4 kelompok. Ulang. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 4. Sudah ya pas. Ya, angka yang 1 ke 1, angka yang 2 ke 2, yang 3 ke 3, yang 4 ke 4. Ayo dibuat kelompok terlebih dahulu. Ya. Ayo. Juga ada. Jangan di sini. Iya, betul. Pulang suasana gitu, santai. Iya. Kak, saya kasih waktu 5 menit. 10 menit. Kan sudah bisa ini. Tuh, ini Ayo diskusi. Sudah siap ya siapa perwakilannya? Sudah siap ya. Ini kelompok berapa? 2. Siap kan? Berapa orang yang perwakilan? 1. Ya, sudah. 2 ada apa? 1 aja. Ada. Dua mungkin. 2 ada apa? 1 aja. Ada lama. Ini kelompok berapa? 3. Sudah.
diskusi sudah. Nomor 1 maju ke depan perwakilan. Ini bos, kayak apa? Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kelas 5 ada lagi ini Kok? satu bingo. Jadi sesuai dari permintaan Bu Guru sekali jadi saya ingin menjelaskan sifat-sifat wajib Allah yang mana dibagi. Jadi saya menjelaskan sifat nafsiyahnya Allah. Jadi sifat nafsiyah itu ada satu, yakni sifat wujud atau ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti ada sifat ini dasar eksistensinya atau maksudnya ini suatu ada. Jadi sifat nafsiyah itu merupakan sifat khusus yang menunjukkan keberadaan Allah dan hanya pada diri atau zat Allah. Jadi Allah itu Contohnya seperti apa? contohnya seperti bumi ini tercipta atau bumi ini ada, pastinya ada yang namanya pencipta. Jadi bumi ini bentuk dari terciptanya seorang pencipta itu. Artinya itu mungkinnya. Pele-pele ini. Muridnya masa montan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sifat-sifatnya Allah yang nomor 2, bagian nomor 2, yaitu sifat salbiyah. Tadi yang pertama telah dijelaskan oleh kelompok 1. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Sifat nafsiyah adalah menafikan masya Allah. Salting itu Bu. Ibunya kelihatan. Dipotong rambutnya. Sifat salbiyah adalah menafikan segala sifat 5 dari selain Allah. Menafikan maksudnya adalah mentiadakan. Dan yang 5 adalah sifat kidam, bako, kholamatul awadisi, kemudian qiyamu binafsihi dan wahdaniyah. Yang pertama adalah sifat kidam. Kidam itu artinya adalah dahulu. Tahu dahulu kan? Timen. Maksudnya adalah Allah itu kidam, Allah itu dahulu. Tiada sesuatu apapun dari selain Allah yang mendahului Allah. Allah lah yang kidam, Allah lah yang dahulu. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah bako. Bako artinya adalah kekal. Kekal di sini berarti abadi. Ya, abadi. Abadi maksudnya Allah itu tidak akan pernah merasakan yang namanya mati, sakit, rusak. Intinya Allah itu kekal abadi.
Bedanya dengan kita sebagai makhluk. Nah, kita itu akan merasakan yang namanya mati, akan menua kemudian mati. Dan seperti itu. Yang ketiga adalah mukhalafatu lil hawadisi, artinya adalah berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Ya, semisal kita sebagai manusia yang merupakan ciptaan dari Allah. Allah itu berbeda dari semua selain Allah. Ya, seperti itu. Yang keempat adalah qiyamuhu binafsihi. Artinya adalah berdiri dengan sendirinya. Maksudnya itu adalah Allah itu ada dengan sendirinya. Ya, bedanya dengan kita sebagai manusia. Kita itu ada karena perantara. Ya, kalau Allah qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, ada dengan sendirinya tanpa bantuan dari siapapun selain Allah. Itu maksud dari sifat qiyamuhu binafsihi. Kemudian wahdaniyah itu artinya esa atau satu. Tadi dijelaskan oleh Bu Guru, esa ini esa dalam sifatnya, perbuatannya, dan apa lagi Bu? Jadiahnya. Seperti itu. Jadi tidak berbilangan. Bedanya dengan yang namanya manusia. Kalau manusia itu ta'addud, berbilangan. Berbeda dengan Allah. Allah itu esa atau satu. Seperti itu. Akan saya jelaskan mengenai itu. Sifat mustahilnya adalah kudus. Kudus itu baru. Kemudian bako, sifat mustahilnya adalah fana, yang binasa dan rusak. Kemudian mukhalafatul hawadisi, yaitu mumasalatun lil hawadis, jadi menyamai makhluknya. Kemudian qiyamuhu binafsihi, yaitu sifat mustahilnya adalah ihtiyaju li ghairihi, butuh terhadap selain Allah. Yang kelima ialah wahdaniyah, terakhir dari sifat syar'iyah. Sifat mustahilnya adalah ta'addud atau berbilangan. Jadi yang lima tadi ini semuanya mustahil bagi Allah. Kudus, fana, mumasalatun lil hawadis, ihtiyaju li ghairi, kemudian ta'addud atau berbilangan. Sekian penjelasan mengenai sifat-sifat Allah bagian kedua yaitu syar'iyah. Kurang lebihnya kami perwakilan dari kelompok 2 mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan mengenai tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak ini saya sama Bu Guru disuruh jelaskan. Saya karena ini saja banyak saya di sini perwakilan dari kelompok 3 ya Bu. Ya, ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat wajib Allah yang ma'ani, yaitu ma'ani sendiri bermakna sifat yang pasti ada pada Allah dan dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia hingga dapat meyakinkan orang lain, dapat dibuktikan oleh panca indera. Sifat ma'ani ini ada 7. Yang pertama yaitu kudrat. Tahu kudrat teman-teman? Kudrat. Sudah dijelaskan tadi loh sama Bu Guru. Masa sudah lupa? Coba dijelaskan. Kudrat ini kuasa ya. Kuasa. Lo punya dana, lo punya. Allah ini memiliki sifat wajib kuasa. Jadi Allah ini maha segalanya.
dalam menciptakan langit dan bumi. Kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya ciptaannya. Dan sifat mustahilnya dari kudrat ini yaitu ajzun, lemah. Mungkin hanya kita yang menang, kalau Allah enggak lemah. Kamu aja kali. Enggak, saya buang. Bisa di depan berarti saya buang. Dan yang kedua yaitu irodah. Sebenarnya kata guru tadi antara kudrat dan irodah ini berkaitan, tapi saya nggak tahu menjelaskan. Nah, langsung saja irodah ini berkehendak. Contohnya seperti apa? Ketika Allah ingin berkehendak, seperti kun, katanya guru tadi jadilah, fayakun maka terjadi. Tetapi kenapa Allah ketika menciptakan langit dan bumi itu dalam 7 hari? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kenapa? Nah, itu sebuah gambaran kepada kita. Kalau kita mengerjakan sesuatu itu tidak boleh terburu-buru, karena terburu-buru itu sifatnya setan. Dan sifat mustahilnya itu karun, terpaksa. Gak ada paksaan. Allah itu tidak terpaksa. Seperti halnya kita beribadah, kata guru tadi, kita ingin pahala yang seperti ini, tidak bisa sesuai kehendak Allah dan sesuai dengan ibadah kita. Kalau kita ibadah iya, terburu-buru maunya beribu-ribu. yang itu mas. Iya. Dan yang ketiga yaitu ilmu. Ilmu itu tahu. Seperti yang dan sifat mustahilnya itu jahlun, bodoh. Itu Allah itu memiliki sifat tahu atas segala-galanya. Seperti di kelas ini, ada yang paling pintar. Jangan sok-sok Anda, Allah masih pintaran loh. Dan yang keempat itu ayat hidup. Allah itu hidup kekal abadi. Kalau kita ada batasannya. Ya untunglah kalau masih sampai umur 60 tahun. Kalau sekarang pulang langsung sifat mustahilnya yaitu maut, mati. Itu Allah tidak. Meskipun Allah menghancurkan bumi, Allah tetap hidup. Bahkan malaikat yang mencabut nyawa kita itu, kata guru tadi, malaikat maut itu bahkan mati juga, cuma tidak. Dan yang kelima itu sama, mendengar. Akan tekan guru, akan tekan dengar ya Allah. Makanya seperti tadi guru yang utama ya yang kedua, jangan guru ya, tapi Allah tahu. Kamu hilang. Ya saya ya sifat mustahilnya itu membangun, tuli. Allah itu tidak tuli. Mungkin kita ketika ditanya akan tuli. Oi, tuli. Atau bahasanya Mulai. Dan yang keenam itu basor. Allah itu melihat. Meskipun kita berbuat maksiat di dalam lubang bilis pun tetap terlihat. Mungkin kita yang ada di sini nggak tahu, tapi Allah melihat. Dan kebalikannya yaitu sifat mustahilnya basor. Kunjun. Mungkin kan di sini ada yang hampir buta pakai kacamata min. Itu enggak buta. Kalau buta gimana? Dan yang terakhir kalam, berfirman atau berbicara. Melewati apa? Allah berbicara kepada hambanya. Dalam Al-Quran yang kita
baca setiap hari kalau belum baca ya. Kan Al-Quran sendiri itu kan firman Allah. Berarti secara logika Allah itu berbicara melalui Al-Quran. Dan sifat mustahilnya itu bukmun, bisu. Ada yang pura-pura bisu kan di sini kalau ada yang nanya itu kan ada kan. Saking mungkin ya betul lah. Ada temennya yang nanya, cuma bisu tak jawab apa. Kan itu kan perasaan juga. Itulah manusia tidak bisu tapi pura-pura bisu. Kalau Allah tidak maha bijak, tidak. Kamu enggak? Enggak, ini saja bicara. Dan kesimpulannya yaitu Allah itu maha segalanya, baik itu meliputi pengetahuan, melihat, mendengar, berfirman, bahkan Allah juga tinggal berkehendak apa yang dikehendakinya. Mungkin gitu ya Bu dari kelompok kami ya Bu. Ya, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sifat maknawiyah. Nah, sifat maknawiyah itu ada 7 ya anak-anak. Sifat maknawiyah itu Tidak dong. sifat maknawiyah ini ya merupakan kelaziman daripada sifat ma'ani ini. Nah, sifat ini bisa di apa namanya? Di ini. Diapakan? Bentar. Bisa dirasakan oleh akal pikiran. Nah, ini merupakan seperti yang dijelaskan oleh kelompok 3 barusan. Ini qadirahnya ini merupakan kelaziman daripada ini ya. Qadiran ini merupakan kelaziman dari kudroh. Qadirah artinya maha berkuasa. Tahu tajuk. Sifat berkuasa salah satu tanda atau bukti bahwa Allah itu mempunyai sifat berkuasa ialah alam semesta ini yang terlengkapi tidak satu pun berbenturan satu sama lainnya. Itu di sistem tata surya itu kan ada planet-planet ya. Ada planet Jupiter. Iya Pak. Merkurius, Venus, Bumi dan seterusnya sampai Pluto itu tapi Pluto dari tidak diakui. Kenapa? Itu contohnya yang qadirah. Nah, yang kedua itu muridan. Muridan ini merupakan kelaziman daripada irodah. Apa artinya muridan? Muridan artinya maha berkehendak. Ini merupakan satu hubungan sama ini. Masih ada Saudara. ya. Seperti yang saya mencontohkan barusan itu karena hak Allah itu berkehendak. Oleh karena itu planet itu tidak berbenturan. Sebagaimana firman-Nya saya yakin teman-teman hafal semua. Enggak tahu ini masalahnya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah berkata kepadanya jadilah maka jadilah dia bisa. Allah itu pengen bumi ini hancur, hanya berkata kun fayakun begitu. Berbeda dengan manusia, teman-teman. Kalau manusia itu kan kalau ingin sesuatu itu harus berusaha terlebih dahulu begitu. Tapi itu yang diinginkan harus masuk akal gitu, biar bisa terwujud. Misalnya pengen beli mobil gitu, harus berusaha terlebih dahulu. Jangan nggak bisa. Jangan berkata upaya kalau terjadi begitu. Semoga Yang berapa? Yang tiga ya. Aliman merupakan kelaziman daripada mana? Mana? Ayo.
maupun baik yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi, baik yang terang maupun yang tersembunyi, baik yang lahir maupun batin. Seperti yang guru contohkan tadi, itu bisa didengar. Masya Allah. Beda dengan kita rasa ada hijab terhalang, ada terhadangnya. Jadi nggak bisa kasar atau bisa membaca pikiran orang. Ya, Batin. ya batin. Ilmu batin. Masya Allah. Yang keempat itu ada hiyar, merupakan kelaziman kelaziman daripada hayat, artinya hidup, maha hidup. Nah, bahwa itu hidup selama-lamanya tidak akan mengalami yang namanya kehancuran atau kebinasaan, sebab sesuatu yang dapat binasa dan mempunyai akhir pasti bukanlah Tuhan, melainkan makhluk begitu. Salah satu tanda ya bahwa itu hidup ialah tidak mungkin bisa berkuasa dan berkehendak. Padahal bahwa itu berkuasa dan berkehendak berarti dia hidup. Sebagaimana firman-Nya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup lagi berdiri sendiri. Yang keberapa? Yang kelima ya. Sami'an ini merupakan kelaziman daripada ini sama. Artinya maha mendengar. Artinya pendengaran Allah itu berbeda dengan makhluk atau manusia begitu. Nah, kan nggak mungkin ada persamaan antara zat Allah pencipta dengan makhluk yang diciptakan, itu nggak mungkin sama. Kalau kemampuan manusia itu kan terbatas, beda dengan Allah. Allah itu tidak terbatas begitu. Yang keenam itu ada basirat, yaitu merupakan kelaziman daripada sifat basor. Apa makna basirat? Basirat artinya maha melihat. Ya. Artinya maha melihat. Maksudnya kalau melihat Allah itu meliputi segala aspek atau segala sesuatu gitu. Salah satu bukti atau tanda bahwa Allah itu maha melihat ialah keadaan alam semesta ini dengan segala isinya gitu. Yang tersusun rapi, mustahil suatu yang tersusun rapi itu ada di bawah penguasaan yang buta gitu. Itu ya, sebagaimana firman-Nya, wa basyirum bima ya'malun, dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Yang terakhir itu ada mutakalliman, yaitu kelaziman daripada kalam. Apa artinya mutakalliman? Artinya berbicara atau berfirman begitu. Salah satu tanda bahwa Allah itu berfirman atau berbicara ialah adanya Al-Quran, kan yang diturunkan kepada Rasulnya. Kan tidak mungkin kalau Allah itu bisu, tidak mungkin bisa memberikan wahyu kepada Rasulnya begitu. Itu saja yang bisa saya jelaskan Bu ya. Dari keempat, wa'ilan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada penjelasan ya, dengan adanya buku itu sebagai bentuk terciptanya pencipta katanya. Seakan-akan kan itu baru haliknya. Tapi itu agak terpleset, mungkin agak nervous ya. Gitu Ya, kita secara gimana? Setting. Karena Ya, alisan. dari kelompok yang kedua juga dari Dewa. Bagus tadi agak tumbal dikit lah, nggak apa-apa gitu ya. Saya lagi Bu. Ya, Berapa itu kebetulan? penjelasannya, tapi masih dari kelompok 1 dan 2 ini masih kurang kesimpulannya. Kayaknya tadi nggak ada kesimpulannya. Kalau kurang yang simpul itu sudah ada ya. Dari kelompok 2 nggak ada tadi kan ya kesimpulannya. Ada ya. Ya. Nah, dari kelompok 3 tadi dari Didi. Beda. Ya, itu sudah bagus. Mungkin Didi ini punya kesadaran yang syukur ya. Itu bisa sudah bagus, sama kesimpulannya itu sudah bagus ya, benar enggak? Dan terakhir tadi kelompok 4 itu Dek Taufik ya. Itu juga sudah bagus. Iya, memang kan. Dan sampai meleset juga tadi mau bilang ini kena
Ibu akan berikan tugas untuk minggu depan, gitu ya. Tugasnya di sini kalian itu dari sifat-sifat tadi, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan manawiyah, kalian cari contoh kejadian yang terjadi di kehidupan ini. Ya. Kehidupan. Ya, jadi itu nanti tugasnya dikumpulkan untuk minggu depan. Ya. Individu, Bu. Hah? Individu. Kelompok aja, Bu. Kelompok dah Bu. Kelompok dah, Bu. Berlaburan, Bu. Pasar kan ya? Muridnya nakal Bu. Oh. Iya, dan kelompok gak apa-apa sudah. Yeay. Kelompok itu tapi satu-satu yang memberikan contoh itu kan banyak contohnya itu ya. Ya sudah mungkin itu saja. Kesimpulannya di sini sifat-sifat wajib Allah itu ada 20 dan masih tergolong menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah,